Cool. Sure, we'll get out of here soon. Oke guys, karena ada yang minta dilanjutin untuk melanjutkan cerita Ice Cream yang kelima, makanya saya bikin ini. Dan ini berdasarkan alur cerita game Ice Cream 5 menurut gue. Bagi kalian yang belum menonton serial game Ice Cream 1, 2, dan 3, 4, silakan kalian tonton dulu video alur cerita game Ice Cream tersebut guys. Linknya saya sudah taruh di deskripsi ya. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe, like, dan tekan lonceng teman-teman, agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten yang selanjutnya. Baiklah, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Setelah kemarin CJ berhasil membebaskan teman-temannya, mereka semua belum berhasil keluar karena mereka sudah diketahui oleh si Rod. Dan mereka bertiga masuk ke dalam tabung yang mengarah ke tempat berbeda masing-masing. Di situ Rod berkata kalau tabung ini gak akan bawa mereka pergi jauh. Mereka sebenarnya masih berada di pabrik gua. Di situ sepertinya Rod itu sangat kesal karena nih bocah pada kabur-kaburan mulu ya. This door, that door, they go down the pipes. Oh, these are a bunch of brats. Fat, chubby brats. At the last moment, they always escape me. As long as they're still in Sci-Fi Factory. Sooner or later, they will end into ice cream. Where am I? Ya emang bocil-bocil ini emang bandel ya. Emang suka pada kabur-kaburan mulu. Cuma mau gimana lagi, mereka semua itu pengen dijadikan es krim. Ya mau gak mau mereka harus kabur dari situ, melewati ketiga tabungan yang berbeda warna masing-masing. Mike mendarat di sebuah tempat yang sepertinya itu adalah tempat gas gitulah. Nah sekarang di Ice Cream 5 ini mereka harus berkumpul bersama dan memikirkan cara untuk kabur dari sini. Lalu di manakah teman-teman yang lainnya? Nah ini masih menjadi tanda tanya juga nih. Karena ketiga tabungan itu kan mengarah ke tempatnya masing-masing. Jadi arah jalurnya juga berbeda dong. Di game Ice Cream 5 ini kita bisa bermain dua karakter sekaligus. Berarti kita juga bisa tukar-tukaran karakter lewat telepon. Yeah? Cool. Sure, we'll get out of here soon. Mereka harus bekerja sama, tolong-menolong di tempatnya masing-masing, di areanya masing-masing. Misinya itu hanya simple. Si Mike hanya perlu membuka ruangan besi ini. Di dalamnya ada pipa yang bisa mengantarkan Mike ke ruangannya J, yaitu control room. Cuma buat membuka pintu itu tuh si Mike membutuhkan 3 buah keran ini, lalu sebuah benda bulat untuk ditembakkan ke tombol di dalam ruangan itu. Ya seperti di game Ice Cream lainnya ya, kita harus muter otak, memecahkan puzzle untuk mendapatkan benda-benda yang kita cari. Salah satu benda yang kita cari yaitu hidung dari Mini Rod. Tapi untuk mendapatkannya ini cukup kasihan ya, karena nasibnya harus begini. Lihatlah cuplikan berikut ini. Ya mohon maaf lah robot kecil, karena cuma hidungmu itulah satu-satunya jadi barang carian kami. Setelah semuanya sudah terkumpul, kita sudah bisa membuka kunci pintu itu.
calling. Jay! Hey, Mike! Akhirnya Mike bisa bertemu J di ruang kontrol. Cuman yang jadi pertanyaan, kemanakah dua temennya yang hilang? Ini masih misteri ya. Mungkin nanti di Es Krim 6 kita akan mencari kedua temennya itu. Kalau kita lihat percakapan mereka sih, sepertinya kedua temennya itu ada yang mendarat di restoran atau kayak tempat dapur gitulah. Karena kan di tempat pembuangan itu kan banyak sampah makanan tahu. Di luar kisah melarikan diri si J dan Mike, ternyata ada update yang sangat menarik untuk kita bahas di video kali ini. Yang semakin membuktikan tentang asal-usul dari Rod. Yang kita tahu kan semuanya itu berawal dari Sister Madeline, ibu dari Rod. Waktu itu kan si Madeline itu kan kehilangan anaknya Elisa. Lalu dia menyembah iblis agar mendapatkan anak lagi. Lalu disitulah lahirnya si Rod. Tapi karena ada suatu kesalahan untuk Madeline, akhirnya si Rod ini dititipkan oleh si Joseph Sullivan, si tukang es krim bertopeng badut ini. Jadi Rod ini belum tahu ya siapakah ibunya itu. Di sini terungkap sebuah cerita tentang asal mula Rod sebelum dia menjadi gemuk. Jadi dia masih kurus gitu. Si Rod itu ingin memakan es krim dari si Joseph Sullivan, tapi nggak boleh sama si Joseph. No, Rod, you can never eat those special ice creams. You better get dressed quickly to go to school. I'll see you tomorrow, a little longer, maybe. Es krim itu tersimpan di dalam peti es dan diamankan sama Joseph dari Rod. Karena es krim itu sangat berbahaya sekali untuk si Rod. Karena kan resep es krim itu kan hasil dari ramuan dari Evil Nun, si Sister Madeline. Es krim itu memang sangat enak, tapi efek sampingannya membuat si pemakannya langsung menggendut. Dan sebenarnya ramuan es krim itu terbuat dari ini. Makanya kunci itu selalu diamankan sama Joseph ketika si Joseph lagi berjualan sambil membawa kunci itu di lengannya. Rumah mereka ternyata di belakang pabrik ini guys. Yang dulunya tuh belum jadi pabrik ya, itu masih jadi pembangkit listrik tenaga air. Ketika si Rod bermain di halaman rumahnya, kita bisa melihat ya ini. Tuh. Dan dengan sebuah glitch, kita juga bisa mengunjungi rumahnya Rod. Areanya itu ada di belakang sungai ini nih, di belakang pabriknya. Saya juga mengetahui glitch ini dari channel Eri Perdian. Silakan buat kalian yang mau mampir ke channel Eri Perdian, silakan klik saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi kolom. Ketika si Rod bermain di halaman rumahnya itu, si Rod tiba-tiba kepikiran tentang ibunya. Ada sesuatu memori yang sepertinya terlintas di otaknya Rod. Seperti ini ya. Sometimes I try to remember who my mother was, but I can't remember anything. Oh. Mother, who are you? Where are you? Why can't I remember? Why doesn't anybody know anything? It's so confusing. Soon I'll be dreaming. We will carry on. It's a boy. Di situ ada seorang perempuan muda yang kemungkinan adalah Elisa.
putri dari Madeline. Sepertinya dia meninggal karena terkena bom yang terjatuh dari atas awan. Karena di saat itu kan sedang terjadi perang. Jika kalian perhatikan tubuh Elisa, ketika ia terkena bom, sepertinya ada sebuah bola cahaya itu ya. Bola cahaya itu melambangkan arwah atau jiwa Elisa. Di saat Madeline hamil, bola cahaya itu pun menempel ke dirinya Rod. Berarti si Rod ini mempunyai jiwa atau arwah Elisa. Makanya dia bisa mengingat saat-saat terakhir Elisa meninggal. Lalu lahir Rod ke dunia. Selesai melamun di halaman rumah, si Rod pun melihat kunci merah itu. Kemungkinan si Joseph tidak sengaja menjatuhkan kunci merah itu. Dan kemungkinan besar sih si Rod langsung membuka peti es itu. Dan langsung memakan semua es krim yang ada di peti es itu sampai habis. Saat dia pergi ke sekolah, baru deh itu dia menjadi bahan ejekan karena badannya terlalu gendut. I don't understand why I'm so different from others. Actually, I don't need so much to be so fat. Oh. Yes, I recently tried some of my father's specialized food, but it's only once. Akhirnya karena sering diledekin, dia pengen balas dendam ke anak seumuran dia. You will become an ice cream maker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. Dan akhirnya dia mengetahui resep dari Sister Madeline, ibunya Rod itu. Dia juga membutuhkan orang-orang muda yang gemuk untuk dijadikan ramuan selain bahan-bahan pembuat es krim lainnya. Ketika udah jadi, baru deh itu dia pasarkan kepada anak-anak dan orang-orang muda yang kurus. Nanti semua anak-anaknya jadi gendut. Nah, setelah udah pada gendut, mereka akan dibawa ke sini untuk dijadikan eksperimen es krim. Begitu juga semua lingkaran es krim milik Rod. Dan itulah yang terjadi pada CJ dan kawan-kawannya. Mereka sebenarnya udah disiapkan ingin dijadikan bahan-bahan es krim. Tepatnya itu ada di balik ruangan interaction room yang asapnya pink itu. Itu tuh masih misteri ya dan belum terungkap secara detail. Ya, game ini tuh masih mengeluarkan sedikit-sedikit tentang info cerita Rod dan misteri-misteri yang lainnya yang baru terungkap dikit doang. Jadi untuk mungkin update yang kedepannya mungkin akan terjadi di Es Krim 6 atau di Evil 9 yang berikutnya. Jadi kita tunggu aja ya guys update dari kedua game itu. Karena game Ice Cream dan Evil 9 ini memang ada hubungannya ya dari kedua antara game itu. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan game Ice Cream yang kelima. Kita tetap harus bersabar ya untuk menunggu serial kelanjutan dari game Ice Cream 5 ini. Penyebab tewasnya Joseph serta transformasi si Rod kekuatan nafas es itu juga belum terungkap ya guys. Jadi kita tunggu aja ya untuk update es krim yang kelima atau yang Evil 9 yang berikutnya gitulah. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten yang selanjutnya. Baiklah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, bye bye.